Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk memulai kajian kita, yaitu kajian kitab Safinatun Najah yang ditulis oleh beliau Syekh Salim Samit Al-Hadrami dan kemudian disarai oleh Imam Nawawi Al-Jawi. Semoga nanti apa yang kita kaji mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan manfaat dan kemudian kita bisa memperbaiki ibadah kita menjadi lebih baik, kita menjadi lebih ikhlas dalam ibadah kita, dalam pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, marilah kita mulai kajian kitab Safinatun Najah ini dengan bacaan Ummul Kitab. Ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jamil anbiya wal mursalin wa jamil malaikatil muqarrabin wa jamil awliya illah wa syuhada illah wa jamil ulama'il amil wa salafus salihin wa nahusu khususan illa mu'allif hadzal kitab Syekh Salim Samit Al-Hadrami wa Syekh Imam Nawawi Al-Jawi wa Syekh Maimun Zubair wa bina Umar Zanuri wa jamil masyaykhina wa masayyihuna wa ustadina wa ahli silsilati fi hadzal kitab syaulillahi lamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Faslun utawi iki kono fasal suwiji. Arkanul imani utawi pira-pira rukun iman iku sitatun ana 6. Antuk minas suwiji arep jento iman sira billahi kelan Allah wa malaikatihi lan malaikati Allah wa kutubihi lan pira-pira kitabe Allah. Wa rusulihi lan pira-pira utusane Allah wa bil yaumil akhir lan kelawan iman kelawan dina akhir. Wa bil qadari lan kelawan pesten khairihi ya bagusi pesten wa syarrihi lan alane pesten iku minallahi taala saing Allah Subhanahu wa taala. Dalam fasal ini musannaf menerangkan bahwasanya rukun iman ini ada 6 hal. Yang pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa lebih sempurna, kita harus mengetahui sifat wajibnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat muhalnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sifat jaiznya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita benar-benar mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga keimanan kita menjadi lebih mantap. Yang kedua yaitu iman kepada malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita ketahui ada 10. Yaitu mulai malaikat Jibril, Mikail, malaikat Raqib, Atid, Mungkar, Nakir, Malik, Ridwan, terus Israfil, Israel. Kita harus paham tugas masing-masing dari malaikat itu. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu, malaikat Mikail mengatur hujan, mengatur rizki manusia, mengatur semua alam. Kemudian malaikat Mungkar Nakir bertugas menanyai mayit-mayit dalam kuburnya. Kemudian Raqib Atid mencatat amal manusia yang masyhur di pundak kanan kiri kita. Kemudian malaikat Malik yang menjaga neraka, malaikat Ridwan yang menjaga surga, malaikat Israfil yang meniup trompet, dan malaikat Israel yang mencabut nyawa. Ini semua kita harus tahu agar kita benar-benar sempurna keimanan kita. Yang ketiga yaitu iman kepada kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kitab Allah yang bersifat samawi, yaitu dari langit, yang kemudian wajib kita ketahui ada 4, yaitu Quran
yang diwahyukan kepada Nabiullah Muhammad SAW, dan yang kedua kitab Injil yang diwahyukan kepada Nabi Isa, yang ketiga kitab Taurat yang diwahyukan kepada Nabi Musa, dan kitab Zabur yang diwahyukan kepada Nabiullah Daud alaihissalam. Ini yang wajib kita ketahui, sedangkan para nabi-nabi yang lain itu juga diberi suhuf, lembaran-lembaran pedoman keagamaan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kita tidak wajib untuk mengetahui nama-namanya. Sekarang yang menjadi persoalan adalah kitab-kitab yang selain kitab Quran. Bagaimana sikap kita terhadap kitab-kitab yang ada pada masa sekarang ini, mulai kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Sikap kita yaitu amana min ba'dihi wa angkara min ba'dihi. Kita mempercayai isi dari kitab-kitab tersebut yang masih murni dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengingkari isi dari kitab-kitab tersebut yang sudah ditahrif atau dirubah isinya oleh orang-orang dari agama mereka. Yang selanjutnya warusulihi, yaitu iman kepada utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib kita ketahui nama-namanya yaitu sejumlah 25 nabi. Mulai Nabiullah Adam alaihissalam sampai pada Nabi Muhammad SAW. Nabi semua berjumlah 24.000, sedangkan nabi yang mendapatkan pangkat nabi juga rasul ini jumlahnya 313. Nabi yang hanya nabi saja, mereka tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada orang banyak atau kepada manusia. Sedangkan rasul yang juga nabi, mereka berkewajiban untuk menyampaikan apa-apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya kepada orang-orang yang menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Wabil yaumil akhiri, yang selanjutnya yaitu iman kepada hari kiamat. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala menjadi hari akhir akan keberadaan dunia ini, yang kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesemuanya, sehingga dikatakan sebagai hari akhir atau lebih kita kenal dengan yaumil kiamah. Kita harus yakin, percaya bahwanya hari kiamat itu pasti akan datang dan pasti adanya. Yang keenam yaitu mempercayai terhadap takdir baik, takdir yang baik ataupun takdir yang buruk, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya Allah Subhanahu wa taala mampu membuat kebaikan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala juga mampu untuk membuat keburukan. Dari ini semua rukun iman yang 6 perkara ini hendaknya benar-benar kita yakini dengan seyakin-yakinnya, sehingga keimanan kita menjadi sempurna. Karena keimanan tanpa kepercayaan yang kokoh, tanpa iktikad yang mantap, maka keimanan kita ini menjadi tidak sempurna.